Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan pan-islamisme muncul menjelang akhir abad ke-19. Gagasan pan-islamisme muncul di tengah kondisi umat Islam yang sedang tidak menentu, terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme barat, stagnasi dalam kehidupan beragama, dan juga perpecahan yang sering terjadi di dalam umat Islam itu sendiri. Atas dasar hal tersebut, Jamaluddin Al-Afghani, seorang cendekiawan muslim dari Afghanistan, mengajukan beberapa pandangan yang kemudian oleh Barat disebut dengan pandangan pan-Islamisme. Junichi Hirano dalam Historical Formation of Pan-Islamism, Modern Islamic Reformist Project for Intra-Ummah Alliance and Intermadhabi Reformation mengatakan, one of the prominent German Orientalists, Carol Becker, defines pan-Islamism as the realization of the Islamic concept of Islamic world integration by uniting under the sole leader of the community. He maintains that the term pan-Islamism originated after the Berlin Conference in 1884. Gagasan bersatunya umat Islam yang menjadi dasar dari pan-Islamism, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan suatu dalam terminologi Arab yang disebut dengan wahdah Islamiyah, yang merupakan solusi dari kondisi umat Islam saat itu. Selain dari gagasan bersatunya umat Islam, pan-Islamisme juga memiliki gagasan mengenai tajdid atau pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud adalah memperbarui pola pikir umat Islam dan keluar dari kejumudan yang selama ini menggerogoti oleh umat. Kejumudan itu sendiri adalah sebuah stagnasi yang terjadi di kebanyakan kalangan umat Islam yang dimanifestasikan dalam sikap yang terlalu pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Lebih lagi, tertutupnya pintu ijtihad pada masa itu menyebabkan umat Islam tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tajdid dan wahdah Islamiyah menjadi pokok gagasan pan-Islamisme yang dianggap sebagai solusi untuk keluar dari kondisi umat Islam saat itu yang kurang baik atau dengan kata lain berada dalam sebuah krisis. Dalam perjalanannya, gagasan pan-Islamisme mendapat banyak dukungan dengan respon yang baik dari banyak kalangan umat Islam, di antaranya para revivalis atau penggerak umat Islam yang percaya dengan islamisasi masyarakat, para pendukung persatuan umat yang tidak setuju atau menolak adanya batasan-batasan negara, juga para pengagung khalifah yang juga percaya akan keharusan meneruskan kekhilafahan sebagai sebuah sistem politik, serta para pendukung penerapan dari syariat Islam yang sempurna sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dan para pejuang Islam yang sedang berjuang untuk keluar dari kolonialisme Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pan-Islamisme tidak hanya tersebar karena dua gagasan hebat di atas, tetapi masih banyak lagi gagasan dan juga pemikiran yang gemilang yang ditawarkan oleh pan-Islamisme mengenai solusi untuk keluar dari krisis saat itu. Di sisi lain, para tokoh dari pan-Islamisme yang sangat cerdas merupakan daya tarik tersendiri bagi umat Islam saat itu. Tokoh kunci dari pemikiran ini ada tiga. Mereka Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Hubungan ketiganya merupakan guru dan juga murid. Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 hingga 1897 yang merupakan seorang aktivis Islam yang memiliki ide untuk mempersatukan umat Islam demi melawan kolonialisme yang dilakukan oleh Barat. Lalu ada Muhammad Abduh. Dia hidup pada tahun 1849 hingga 1905 yang merupakan murid yang paling potensial dari Jamaluddin Al-Afghani. Melalui Muhammad Abduh, pemikiran-pemikiran gurunya yaitu Jamaluddin Al-Afghani dapat tersebar dan juga semakin sempurna, meskipun ada sedikit perbedaan mengenai sikap yang harus diambil oleh umat Islam, apakah dengan jalan revolusi atau reformasi. Kemudian Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1865 hingga 1935 yang merupakan murid dari Muhammad Abduh
yang menuangkan idenya dalam majalah Al-Manar yang menyebar hampir ke seluruh negara muslim termasuk Indonesia. Selain itu, Syahid Jamaluddin Al-Afghani sebagaimana founding father dari Fun Islamisme yang merupakan seorang tokoh yang dianugerahi secara alami melalui dengan usaha, dengan sifat-sifat yang tidak dapat diperoleh pada orang lain. Ini telah diyakini oleh orang-orang yang melihat beliau dari dekat. Di samping kecerdasannya yang luar biasa, beliau juga dianugerahi dengan kemampuan besar dan juga kuat dalam berbicara. Kata-katanya dapat memukau. Pidato-pidatonya di Mesir menggerakkan jiwa para pendengarnya, sehingga mereka menangis dan juga penuh emosi. Umat Islam Indonesia di awal tahun 1900 telah merubah pandangannya, terutama mengenai pembentukan gerakan melawan penjajah. Umat Islam di awal 1900 mendapat sebuah model baru, yaitu pan-islamisme dan juga patriotisme yang ditularkan oleh jemaah haji Indonesia yang pulang dari Mekah akibat dari persinggungan intelektual dan ideologi dengan para jemaah haji yang lain, terutama jemaah haji dari Mesir yang kebanyakan membawa pemikiran pan-islamisme tersebut. Pandangan ini kemudian diperkuat dengan munculnya berbagai gerakan keagamaan di awal tahun 1900-an yang memiliki misi yang kurang lebih sama dengan pan-islamisme secara umum. Di antaranya Sarekat Islam, Muhammadiyah, Persis, Jamiat Khair. Meskipun gerakan-gerakan tersebut tidak sepenuhnya secara 100% meniru gerakan pan-islamisme, tetapi dalam beberapa ide besarnya terlihat sekali pengaruh dari gerakan pan-islamisme di dalamnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan pan-islamisme adalah gerakan yang paling dominan yang mempengaruhi umat Islam di Nusantara, khususnya Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Di awal masuknya pemikiran pan-islamisme di Nusantara, Sarekat Islam adalah corong paling besar dalam menyebarkan pemikiran ini. Sarekat Islam berhasil mempengaruhi lebih dari 3 juta penduduk Nusantara, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Keberadaan organisasi Sarekat Islam di Malaysia dibuktikan dari catatan tentang pemberontakan Tani tahun 1928 yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong sendiri berasal di negeri Terengganu, salah satu dari 14 negeri yang berada di bawah negara Malaysia. Beliau mengakui bahwa dirinya merupakan anggota Sarekat Islam yang ada di Indonesia, yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Maka dapat disimpulkan bahwa Sarekat Islam masuk ke Nusantara melalui Jarul Haji dan disebarkan oleh organisasi besar dan juga mapan, yaitu Sarekat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto. Sarekat Islam di Indonesia bagi sebagian sejarawan merupakan perpanjangan tangan dari pan-islamisme yang ada di Mesir. Sarekat Islam diyakini sebagai anak ideologi dari pan-islamisme. Ada 3 hal yang melandasi keyakinan tersebut. Yang pertama, ialah kemunculan Sarekat Islam yang relatif berdekatan dengan kemunculan pan-islamisme. Gerakan Sarekat Islam lahir sekitar 15 tahun setelah gerakan pan-islamisme. Kedua, dalam soal pemikiran, pan-islamisme juga memiliki cita-cita untuk melawan tirani yang sama dengan cita-cita dari Sarekat Islam. Yang ketiga, pan-islamisme juga menjunjung tinggi dari ide persatuan bagi umat Islam, sama halnya dengan Sarekat Islam. Pan-islamisme mulai dikenal atau tenar dan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan bangsa Mesir pada tahun 1897 sampai kurang lebih tahun 1922. Meskipun sebenarnya gerakan ini telah lama muncul, Sarekat Islam lahir pada tahun 1913. Sarekat Islam merupakan perpanjangan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Gerakan SDI pada awalnya terbatas pada bidang ekonomi saja. Gerakan ini muncul karena adanya usaha untuk menekan monopoli perdagangan batik yang dilakukan oleh etnis Cina di kota Solo. Pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam memperluas pergerakannya
dengan merubah namanya menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam juga tidak dipimpin oleh Haji Samanhudi, melainkan oleh Hos Cokro Aminoto, seorang tokoh yang di kemudian hari dapat membawa Sarekat Islam sebagai organisasi yang besar yang bersifat nasional, yang mampu membangkitkan sentimen perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dan mampu menyadarkan seluruh lapisan masyarakat untuk kembali berjuang demi mencapai kemerdekaan. Sejak dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto, gerakan Sarekat Islam mencakup seluruh bidang, dan yang paling mencolok adalah pada bidang politik. Perubahan dari gerakan yang menitik beratkan pada bidang ekonomi kepada bidang politik dan mencakup seluruh bidang termasuk sosial, pendidikan, keagamaan, yang merupakan sebuah upaya untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi lagi, yaitu Jalbestur atau pemerintahan sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hos Cokro Aminoto dalam pidatonya pada Kongres Sentral Sarekat Islam di Bandung. Bila mana kita memperoleh Jalbestur, yang sesungguhnya artinya bila tanah air kita kelak menjadi suatu negara dengan pemerintahan sendiri, maka seluruh lapisan masyarakat semuanya akan menuju ke arah dan bersama-sama memelihara kepentingan kita bersama dengan tidak pandang bulu, bahasa, bangsa maupun agama, bahwa pembentukan suatu Jalbestur dengan segenap kekuatan yang ada dan menggunakan segala tenaga serta daya upaya kita melalui jalan yang benar dan juga lurus akan terwujud dalam waktu 10 tahun. Keinginan untuk mendirikan pemerintahan sendiri dan menolak batasan-batasan dari suku, ras maupun bangsa yang merupakan ciri khas dari gerakan pan-Islamisme yang diadopsi oleh organisasi Sarekat Islam di Nusantara. Perjuangan bersama adalah kunci kemenangan melawan penjajahan yang sudah beratus-ratus tahun diderita oleh masyarakat Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.